Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat hijrahku dimanapun berada. Apa kabar pada malam hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dalam keadaan sukses, sehat, kaya, dan berkah. Amin, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini berjumpa lagi bersama saya, Eni dari Bali. Insya Allah selama 1 jam ke depan, saya akan membersamai Bapak Ibu semua dalam acara hijrahku, hidup mulia, jaya penuh berkah ala Quran. Alhamdulillah, teman-teman semua, hijrahku pada malam hari ini, insya Allah saya akan menghadirkan narasumber yang insya Allah sangat menginspirasi dan juga akan ada kajian juga bersama Ustadz Fatihur Rahman yang selalu membersamai kita di acara hijrah pada malam hari ini. Jadi jangan lupa ya untuk membagikan acara hijrahku pada malam hari ini sebanyak-banyaknya. Bismillah, insya Allah menjadi amal jariah karena membagikan acara yang sangat luar biasa manfaatnya pada malam hari ini. Nah, kalau kita membagikan acara pada malam hari ini, insya Allah bukan hanya manfaat buat diri kita sendiri, insya Allah manfaat buat banyak orang. Alhamdulillah. Sebelum acara hijrahku pada malam hari ini kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Semoga Allah meridhoi, memberikan kelancaran, keberkahan, dan juga ilmu yang bermanfaat. Liridho ta'ala wa fi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Baik, sahabat-sahabat muslim-muslimah hijrahku. Mungkin sebelumnya saya akan menyapa dulu ya sahabat-sahabat hijrahku nih yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada siapa aja ya? Oh ya, jangan lupa untuk menuliskan nama dan juga kota asal. Alhamdulillah, insya Allah di sini kita bisa silaturahim online dan insya Allah di sini kita juga akan saling mendoakan. Ada Ibu Wandasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wandasari hadir. Alhamdulillah. Ada Bu Hafiz Alfis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah banyak yang sudah hadir ya. Ada Ari Sutrisni. Assalamualaikum. Ari JNC hadir. Barakallah. Ada juga Mbak Kultarilaria Holis. Assalamualaikum. Kultarilaria Gresik hadir. Masya Allah. Luar biasa ya. Sahabat-sahabat hijrahku, alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Biar nggak lama-lama gitu ya, saya akan menghadirkan narasumber pada malam hari ini. Beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga, dulu adalah karyawan swasta, mantan karyawan swasta. Alhamdulillah beliau ini hijrah dengan menjalankan sebuah bisnis syariah gitu ya. Mari kita sharing ilmu bersama beliau. Beliau insya Allah akan membagikan tips-tips suksesnya bersama kita semua pada malam hari ini dan awal perjuangan beliau mengenal bisnis syariah Armina Daily ini. Langsung saja ya sahabat-sahabat hijrahku, saya hadirkan Ibu Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eni. Bagaimana kabarnya, Mbak Eni? Alhamdulillah, sukses, sehat, kaya, dan berkah. Masya Allah. Bu Riza malam ini cantik luar biasa. Bu Riza. Alhamdulillah, terima kasih, Mbak Eni.
Bu Riza bisa sharing ilmu nih atau tips-tips sukses kepada sahabat-sahabat hijrahku pada malam hari ini. Bu Riza ini sampai bisa berada di titik sekarang ini, Bu Riza. Silakan. Alhamdulillah, sebelumnya saya sapa dulu sahabat-sahabatku semua, sahabat miliarder, sahabat yang ada di FB ataupun di Zoom ataupun yang di YouTube yang berada di Indonesia maupun di mancanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini mau berbagi cerita, bukan bermaksud untuk menggurui siapapun. Saya hanya bercerita tentang pengalaman saya yang sudah saya rasakan. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah saya dipertemukan di sebuah bisnis syariah yang memberikan banyak keberkahan buat saya, buat keluarga saya, yang alhamdulillah saya bisa merasakan impian-impian saya sudah tercapai, ya ada yang belum, ada sebagian yang sudah, dan saya bisa, yang paling utama yaitu saya bisa ke Baitullah. Itu impian yang paling-paling saya impikan dan bisa membawa keluarga saya ke Baitullah. Alhamdulillah Mbak Eni kemarin pas pada saat itu saya bisa membawa suami saya, ibu saya, dan putri saya. Dan alhamdulillah setiap tahun saya bisa ke Baitullah. Alhamdulillah sungguh-sungguh yang sangat apa ya, sangat luar biasa dan itu kalau dipikir secara nalar itu pun tidak bisa gitu loh Mbak Eni. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kepada saya setelah bergabung dengan bisnis syariah ini. Allah memberikan jalan kemudahan kepada itu. Itu Mbak Eni. Masya Allah, luar biasa ceritanya sangat menginspirasi ya. Jadi Bu Riza ini, Alhamdulillah wasilah dari bisnis syariah yang Bu Riza jalankan ini bisa ke Baitullah bersama suami dan seluruh anggota keluarga begitu ya Bu Riza. Belum Bu Eni masih bersama ibu saya dan bersama putri saya. Insya Allah mudah-mudahan ini kan ada gerakan di tim. Insya Allah Januari 2022 jika Allah ridho saya ingin membawa semua keluarga saya ke Baitullah. Semoga Mbak Eni juga ya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah luar biasa Bu Riza. Jadi, oh ya Bu Riza, ada yang saya tanyakan. Bu Riza ini kan menjalankan sebuah bisnis syariah gitu ya. Alhamdulillah bisa berbagi sharing ilmunya nih Bu Riza pada malam hari ini kepada sahabat-sahabat hijrahku semua. Bisnis syariah seperti apa nih yang Bu Riza jalankan gitu dan perusahaannya pun bagaimana dan seperti apa Bu Riza? Alhamdulillah Mbak Eni di sini perusahaan saya yang bisnis yang saya jalankan ini bernama Armina Daily. Armina Daily adalah anak perusahaan dari PT Armina Reka Perdana, yaitu sebuah travel umroh terbesar di seluruh Indonesia yang sudah berdiri sejak 1990 dan memberangkatkan hampir 4.000 jamaah Haji Plus dan 166.000 jamaah umroh. Ini PT Armina Reka Perdana ini juga sudah mempunyai 20 kantor cabang di seluruh Indonesia, Mbak Eni. Dan alhamdulillah dari Armina Reka Perdana ini mendirikan sebuah perusahaan Armina Daily yang sudah ada sertifikat dari DSN MUI dan halal, jadi tidak perlu khawatir lagi kalau kita kepingin menjalankan sebuah bisnis dan di sini sudah ada sertifikat halal dan ada sertifikat dari APLI juga ada. Jadi tidak perlu ragu-ragu lagi Mbak Eni. Saya pun awalnya kalau orang kan banyak yang berkata, oh itu apa ya,
macam LMM. Tapi kalau di Armina Daily ini sudah ada sertifikat halal dari MUI. Akhirnya alhamdulillah, insya Allah berkah dunia akhirat Mbak Eni. Masya Allah, luar biasa ya, keren nih Bu Riza. Jadi, bisnis yang Bu Riza jalankan ini bernama Armina Daily, begitu ya Bu Riza. Alhamdulillah, legalitasnya Iya. sudah lengkap, sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, dan yang luar biasa yang Bu Riza sampaikan tadi, bagian dari Armina Reka, yaitu travel umroh dan haji terbesar nomor satu di Indonesia. Masya Allah, keren nih. Makin menarik nih Bu Riza. Jadi terus setelah kita tahu nih Bu Riza, tadi dari Bu Riza kan bisnisnya adalah Armina Daily, legalitasnya juga sudah lengkap semua gitu ya. Terus gimana nih Bu Riza cara bergabung di bisnis syariah Armina Daily ini Bu Riza? Cara bergabungnya di sini sangat mudah Mbak Eni. Karena apa? Di sini modalnya sangat kecil, cuma 165.000. Saya dulu pernah ikut, ya zaman masih dulu mulai kuliah suka ya jualan, ikut bisnis apapun itu modalnya sangat besar, dan alhamdulillah di sini di Armina Daily ini modalnya cukup murah, jadi cuma 165.000. Terus kita mendapatkan starter kit, mendapatkan produk early spot itu senilai 100.000. Terus alhamdulillah di tim, alhamdulillah saya ini kan tergabung di tim PNC ya Mbak Eni, ada sekolah online-nya. Jadi free sekolah online. Jadi kalau umpamanya dihitung-hitung sepertinya gratis Mbak Eni, karena bayarnya cuma 165.000, kita dapat semuanya. Kalau kita umpamanya sekolah online sendiri, kita apa ya, cari ilmu sendiri itu luar biasa banyak itu biayanya. Tapi alhamdulillah keberkahannya di sini di Armina Daily khususnya di tim GNC ini semua disupport. Yaitu tadi sekolah online-nya kita dipelajari online, yang bagi ibu-ibu yang tidak bisa bisa di apa ya, didampingi untuk sekolah online-nya. Itu Mbak Eni. Masya Allah, keren nih Bu Riza. Jadi untuk bisnis syariah Armina Daily ini gitu ya, cara bergabungnya cukup 165.000 saja gitu ya Bu Riza. Masya Allah, murah. Itu bukan murah lagi Iya. Bu Riza, tapi murah banget. Apalagi sudah diganti Iya, produk. Terus murah. yang Bu Riza bilang tadi dapat sekolah online, dapat sekolah online gitu ya. Masya Allah, luar biasa Bu Riza. Terus setelah kita tahu cara bergabungnya nih Bu Riza, untuk produk-produknya gitu ya, itu seperti apa Bu Riza? Terus laris manis kah di pasaran gitu? Pasti teman-teman semua sahabat-sahabat hijrahku ini sudah makin penasaran gitu Bu Riza. Alhamdulillah Mbak Eni ya, alhamdulillah. Produk-produk di Armina Daily ini semuanya laris manis. Karena apa? Ya produknya itu sangat berkualitas, memang berkualitas nyata. Ada produknya produk healthy, beauty, dan future. Kalau yang healthy itu untuk kesehatan ini ada red coffee. Red coffee ini mengandung buah bit, purwajeng, untuk stamina, untuk apa ini, yang sakit stroke, untuk yang program hamil, itu alhamdulillah terbantu ya, semua diserahkan sama Allah. Tapi alhamdulillah melalui wasilah Red Coffee ini yang promil berapa tahun belum punya omongan, ini alhamdulillah bisa gitu Mbak Eni. Berarti kan apa ini cukup murah kan, untuk biaya promil itu kan kadang ratusan juta, tapi dengan Red Coffee bisa. Terus yang kedua ada propolis. Propolis ini propolis habatus sauda, jadi paduan antara propolis dan habatus sauda dengan teknologi nano. Maksudnya kan biar diserap tubuh itu lebih cepat. Jadi cepat reaksinya. Memang untuk digunakan biasanya untuk penyakit jantung.
Terus untuk apa ini? Untuk apa kanker Mbak Eni. Ada lagi yang sekarang kan zaman COVID ya Mbak Eni, bukan untuk obat COVID, tapi untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang sangat cepat. Ini orang-orang biasanya yang terkena COVID pakai propolis, jadi cepet gitu loh. Alhamdulillah, makanya produk-produk di Armina Daily ini sangat laris manis karena kualitasnya benar-benar memang terbukti. Yang satunya lagi Daily Strom. Daily Strom ini susu kolestrum yang bisa digunakan untuk memperbaiki tulang, untuk saraf. Jadi ini yang paling utama itu biasanya untuk saraf kejepit Mbak Eni. Terus untuk mengandung vitamin A-nya itu 10 kali lebih besar. Jadi untuk anak-anak, sekarang kan zamannya daring ya, anak pakai HP. Terus kalau enggak dibantu dengan apa ya, vitamin ataupun minuman kesehatan untuk mata itu kan ya gimana ya Mbak Eni, anak-anak kita ya sekarang zamannya daring harus pegang HP terus setiap hari hampir berapa jam. Jadi ini sangat bermanfaat untuk anak juga untuk mengembalikan istilahnya untuk kesehatan mata, terus untuk proses penyembuhan yang habis sakit Mbak Eni. Terus yang selanjutnya produk healthy. Healthy itu ada pasta gigi untuk menghilangkan karang gigi, bisa memutihkan. Terus ada sabun Daisa untuk wajah biar kinclong. Nggak pakai ke mana ini? Ke ini kemana Mbak ini? Ke ke tempat salon-salon ndak usah jadi wis pakai itu. Terus yang sabun Daisa ini biasanya digunakan untuk anak-anak usia mulai SD sampai remaja Mbak Eni, karena kan usia itu kan belum ada sabun yang aman gitu loh untuk anak usia remaja, SD sampai remaja itu kan rawan jadi gampang apa ya, kalau kena sabun yang nggak cocok itu kan rawan. Alhamdulillah ini nggak ada pemutihnya, jadi cocok untuk anak-anak. Terus yang satunya ini Mbak Eni, hijab Daisa. Hijabnya itu sangat-sangat premium karena apa? Yang pertama ada apa ini motif Nusantara. Motif Nusantara itu ya bunga anggrek, anggrek macam-macam. Untuk yang kedua, motif masjid Pak Eni. Alhamdulillah di sini ada Masjid Al-Aqsa, ada Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Alhamdulillah yang saya pakai ini untuk Al-Aqsa. Insya Allah kalau kita pakai hijab ini bisa jadi doa Mbak Eni, semoga kita bisa ke Aqsa gitu Mbak Eni. Untuk yang selanjutnya future itu penghemat BBM Mbak Eni. Bisa digunakan untuk lebih irit BBM-nya. Gitu Mbak Eni. Masya Allah, Bu Riza, keren nih. Makanya produknya laris manis gitu ya, karena Iya. berkualitas, premium, repeat ordernya pasti juga sangat tinggi. Apalagi sangat-sangat lengkap nih ya. Ada produk kecantikan, produk kesehatan, dan juga produk masa depan. Masya Allah, Bu Riza, makin penasaran nih Bu Riza ya. Terus setelah tahu nih apa namanya produknya itu seperti apa semua kan sudah dijelaskan tadi sama Bu Riza ya. Untuk support Iya. system Bu Riza, untuk support system dari bisnis syariah Armina Daily ini seperti apa Bu Riza? Karena kalau seperti saya sendiri ini kan ibu rumah tangga gitu ya, gaptek gitu ya. Yang dulu itu nggak paham online gitu. Untuk FB aja dulu itu dibikinkan gitu Bu Riza, gimana? Dan terus bisa dijalankan untuk semua orang kah bisnis syariah Armina Daily ini Bu Riza? Alhamdulillah Mbak Eni, untuk bisnis Armina Daily ini, khususnya di tim GNC ya Mbak Eni, ini support sistemnya lengkap. Mulai dari mentor miliarder Pak Juli Irmarianto dan Bu Ingris, ada Bunda Rani, ada Bu Cici, terus Bu Novi ini
support sistemnya yang luar biasa karena di tim GNC ini yaitu tadi ada sekolah online hampir dikasih selamanya. Jadi seumur hidup kita diajari online. Saya juga sama, enggak bisa. Tidak bisa, nggak bisa, YouTube nggak bisa. Padahal sekarang kan zamannya online, harus semua online. Tapi alhamdulillah di GNC ini kita diajari semuanya, hampir sudah disiapkan, dibina semuanya agar kita bisa sukses, agar kita bisa mendapatkan impian-impian kita gitu Mbak Eni. Alhamdulillah Mbak Eni, kan yang bergabung di sini kan ada yang usia muda, yang anak kuliah ada. Kalau anak kuliah sih alhamdulillah masih masih pinter Mbak Eni masalah online. Kalau seusia saya ini ya Allah, paling ya itu tadi alhamdulillah semua support sistemnya didampingi semua, hampir setiap hari ada Zoom, ada meeting, ada pelatihan. Agar apa? Agar kita bisa sukses di Armina Daily. Dan alhamdulillah Mbak Eni, memang di sini itu ada sih yang memang apa ini pengusaha yang menjalankan bisnis ini mungkin karena ingin keberkahannya beliau ingin apa ini kan di sini diajarkan seperti kita kepingin sukses mulia dan sukses mensukseskan orang lain. Mungkin beliaunya mendaftar di Armina Daily ingin sukses mulia, ingin memuliakan orang lain. Dan alhamdulillah di sini juga bukan diperlukan apa ini pendidikan yang tinggi karena ada seorang penjual nasi bungkus keliling itu pun yang berpendidikan hanya SMA berhasil di sini Mbak Eni bisa gajian besar, gajian ada yang 10 juta, 20 juta sampai 200 juta ada Mbak Eni di sini. Alhamdulillah memang support sistemnya yang luar biasa. Penjual nasi pecel, dosen, guru, ustadzah, terus ya ibu rumah tangga seperti saya ini luar biasa semuanya. Semua bisa berhasil di sini asalkan yaitu tadi kita fokus, kita mengikuti semua pelatihannya, menjalankan sesuai apa yang diajarkan oleh mentor-mentor miliarder kita. Gitu Bu Eni. Masya Allah, Bu Riza, luar biasa nih. Masya Allah ilmunya pada malam hari ini. Jadi kalau menurut saya nih ya, bisnis syariah Armina Daily ini 3M, Bu Riza. Mudah gitu ya, murah, dan juga miliarder. Masya Allah. Terima Iya, kasih Bu Mbak Riza Eni. Iya, untuk sharing ilmunya pada malam hari ini. Insya Allah bermanfaat sama-sama. sekali buat sahabat-sahabat hijrahku yang sudah hadir nih pada malam hari ini. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat-sahabat hijrahku dimanapun berada gitu ya. Alhamdulillah, jika sahabat-sahabat hijrahku ingin bergabung nih di bisnis syariah Armina Daily ini, jangan ragu gitu ya, jangan khawatir. Insya Allah semuanya di sini sudah lengkap. Kalau meskipun kita tidak bisa, kita akan diajarin mulai dari nol gitu ya. Insya Allah kita akan sukses bersama-sama di bisnis syariah Harmina Daily ini. Dan insya Allah di awal bulan Maret ini ada promo free tabungan umroh, jadi jangan sampai kelewat gitu ya. Buat sahabat-sahabat semua yang ingin daftar atau bergabung di bisnis syariah Harmina Daily ini, segera menghubungi pengundang masing-masing karena ada free tabungan umroh. Jangan melihat dari nilainya, sahabat-sahabat hijrahku semua, tapi yakini dengan Allah berikan tabungan umroh itu adalah jalan dari Allah untuk kita semua bisa segera hadir ke Baitullah. Nah, alhamdulillah setelah kita tadi sharing ilmu dan mendapatkan ilmu dari Bu Riza tentang kesuksesan kita di dunia gitu ya. Alhamdulillah berikutnya ini
di sini kita juga akan ada kajian dari Ustadz Fatahur Rahman gitu, yang Ustadz yang selalu membersamai di acara hijrahku. Jadi insya Allah kita ini bukan hanya sukses di dunia, insya Allah sukses dunia akhirat. Nah, langsung saja nih, biar nggak berlama-lama, sahabat-sahabat hijrahku semua, saya akan menghadirkan narasumber di acara hijrahku pada malam hari ini, yaitu Ustadz Fatahur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Masya Allah, apa kabar malam hari ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Bagaimana Bu Eni ya? Sehat juga? Alhamdulillah, sukses, sehat, kaya berkah, Ustadz. Ustadz, tema kita hijrahku pada malam hari ini adalah yang diambil dari kitab Arba'in Nawawi gitu ya, mengendalikan amarah. Pada permulaan ini Ustadz, bisa dijelaskan Ustadz bab mengenai mengendalikan amarah ini Ustadz. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijrahku dimanapun Anda berada, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa, wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulana. Amin. Amma ba'd. Terima kasih kepada Bu Eni yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk membersamai dalam kajian agama Islam. Alhamdulillah saya bersyukur dan terima kasih karena alhamdulillah malam hari ini kita dapat bersama-sama, di samping kita pengen menjadi orang yang sukses dunia, juga tidak melupakan sukses di akhiratnya. Dan tentunya saya berdoa mudah-mudahan semua yang bergabung di acara ini diberikan oleh Allah keberkahan hidupnya, diberikan oleh Allah sakinah mawaddah rumah tangganya, dan diberikan oleh Allah menjadi miliarder-miliarder muslim yang rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Tema malam hari ini adalah mengendalikan amarah. Nah, hadis yang saya ambil untuk referensinya hari ini adalah hadis yang bersumber atau yang berada di kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-16. Nanti teman-teman bisa melihat seusai ini referensinya di kitab Arba'in Nawawi di hadis yang ke-16. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di sini hadisnya an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang datang sowan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang laki-laki ini qala berkata kepada Nabi, ausini, berilah saya wasiat wahai Rasulullah. Jadi orang ini datang kepada Rasulullah untuk meminta nasihat. Kata rajul tersebut, ausini, berilah aku wasiat wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah pun bersabda, la taghdab. Wasiat yang diberikan, nasihat yang diberikan hanya dua kata. La taghdab. La, jangan, taghdab, marah. Jangan marah kamu. Rupanya laki-laki ini mendengar nasihat Nabi yang hanya dua kata itu kurang puas. Faraddada miraran, dia berulang kali minta kepada baginda Rasul, ausini ya Rasulullah, beri kami wasiat. Terus kemudian baginda Rasul mengucapkan lagi, la taghdab, jangan kamu marah.
2 kali laki-laki ini minta nasihat seperti itu baginda Rasul, tetap la taghdab, jangan marah. Diulangi satu lagi, ausini katanya. Tapi tetap baginda Rasul pun mengatakan la taghdab, jangan marah. Nah, ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW merupakan la taghdab, lanya lanahi yang bermakna larangan, taghdab marah, tadi jangan marah, larangan marah. Di dalam kitab-kitab para alim ulama menerangkan arti daripada la taghdab dalam hadis Nabi. Yang pertama, la taf'alil asbaba al-muqtadiyata lil ghadab. Jangan lakukan sebab-sebab yang menimbulkan kemarahan. Jangan lakukan sebab-sebab yang menjadikan diri kita marah atau orang lain marah. Jangan lakukan hal itu. Nah, karena memang marah itu kan tidak tiba-tiba atau begitu saja nongol terus marah. Pasti ada sebab-sebab yang menjadikan orang itu menjadi marah. Nah, kata Rasulullah, jangan membuat sesuatu yang menjadikan orang marah. Ini dilarang oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah berkata, la taghdab. Ini wasiatnya. Yang kedua, ulama mengatakan arti la taghdab adalah la taf'al bi muqtadal ghadabi idza hasala. Jangan lakukan perbuatan berdasarkan kemarahan. Jadi jangan kita melakukan perbuatan berdasarkan kemarahan. Maka jika itu hal itu terjadi, artinya kita kok sudah marah. Bagaimana? Jangan lakukan satu perbuatan berdasarkan kemarahan yang sedang terjadi pada diri kita. Nah, ini pesan Rasulullah atau perintah larangan Rasulullah SAW agar kita jangan sampai kita membuat sesuatu yang menjadikan orang marah, baik itu melalui lisan kita atau melalui, kalau zaman sekarang melalui apa itu namanya HP, melalui WA, suatu tulisan yang mewakili kata-kata yang menyulut orang itu marah, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ataupun ketika kita kok kemudian marah karena mungkin ada suatu hal yang memang membuat kita harus marah, maka ketika kita marah, janganlah kita kemudian melakukan tindakan keputusan di saat kita marah. Sahabat hijrahku yang dirahmati Allah, ini sebuah pesan memang sangat singkat. Hadis yang dari sisi redaksi, sisi ibarat, sisi lafaz memang sedikit, hanya 2 kata. Namun ini para ulama menggolongkan hadis ini termasuk golongan hadis yang agung, hadis yang sangat penting. Digolongkan dalam hadis kalimat-kalimat yang jawami'ul kalim. Artinya apa? Kalimat-kalimat pendek, ringkas, tapi artinya sangat padat. Nah, ini penting. Pentingnya bagaimana? Karena ketika orang marah, kadang akan mengucapkan ucapan-ucapan yang dilarang oleh agama. Kadang juga bertindak tanpa kendali. Akhirnya tindakan yang dilakukan itu melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh agama Islam. Makanya tidak sedikit karena emosi, orang akan mungkin menceraikan istrinya. Tidak sedikit anak membunuh orang tua itu karena tidak bisa mengendalikan emosi. Na'udzubillah min dzalik. Dan tidak sedikit murid yang berani menghina kepada gurunya. Bahkan ada cerita yang sampai ada murid membunuh gurunya. Ini na'udzubillah summa na'udzubillah. Hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa hadis ini walaupun sedikit la taghdab yang disampaikan oleh baginda Rasulullah mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang penting, sampai-sampai baginda Rasul mengatakan laisa syadid bisur'ah innamas sadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat adalah orang yang menang gulat.
yang menang dalam pergulatan. Tapi innamasyadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa mengendalikan kemarahannya, mengendalikan hawa nafsunya ketika dia marah. Itulah orang yang kuat, kata Rasulullah SAW. Namun kadang pemahaman sebagian orang itu kebalik. Orang karena kepingin dianggap kuat, justru ketika marah sebaliknya menunjukkan kekuatannya. Maka ia akan melampiaskan kemarahannya, melampiaskan emosinya, sehingga kadang terjadi dia bilang biar dia tahu siapa saya, sampai bilang seperti itu, dia menunjukkan kekuatannya. Padahal orang yang seperti ini, kata Rasulullah, bukan orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang kuat di dalam menahan emosi ketika dia marah. Inilah yang dimaksud daripada hadis Rasulullah, janganlah kamu marah. Artinya jangan kita melakukan sesuatu penyulut untuk kemarahan kita atau orang lain, dan ketika marah janganlah kita melakukan sesuatu tindakan ketika kita marah, karena akibat yang kita lakukan akan menjadikan kerugian kita baik di dunia terlebih di alam akhirat. Inilah Bu Eni, hadis Nabi yang bersumber dari kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-16. Masya Allah, luar biasa ilmunya Ustadz. Banyak catatan nih saya nih Ustadz. Terus Ustadz, kalimat dari hadis yang Ustadz sampaikan itu kan tadi jangan marah secara umum gitulah. Apakah ada jenis marah yang diperbolehkan Ustadz? Ya betul. Ya memang perlu dijelaskan di sini apakah semua marah itu dilarang, gitu kan? Ya, sini saya terangkan ada dua jenis marah nih. Ada marah yang memang dilarang, dan ada marah yang justru diharuskan. Marah yang dilarang adalah marah dalam urusan duniawi dan semata-mata karena faktor emosi yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang itu. Nah, ini marah yang seperti ini tidak diperkenankan, artinya harus dikendalikan. Atau lebih berat lagi, marah terhadap nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan. Sekarang kan ada orang mungkin melihat ada temannya rajin beribadah, dia bukannya senang, tapi malah justru dia marah, sok alim, orang itu sok alim katanya. Oh, orang ibadah taat kepada Allah kok justru dia yang marah. Ini marah yang termasuk jenis marah yang memang dilarang oleh agama kita. Tapi ada jenis marah yang diharuskan, yaitu marah karena melihat atau mengetahui syariat-syariat Allah itu dilanggar, atau ada syariat-syariat Allah yang dinistakan, atau melihat kezaliman, penindasan. Nah, hal yang seperti ini justru kita wajib marah. Suatu contoh misalkan, dulu kita pernah ada ya di media itu berita seorang yang menghina Nabi dengan karikatur, dengan film yang seperti itu menghina Nabi. Lah, kita yang hal seperti itu sebagai muslim harus marah. Jangan kemudian hadis ini ditempatkan di situ. Ini Nabi saja katanya, kalau Nabi dihina enggak marah. Kenapa ini orang muslim ini ketika Nabi digambar seperti itu aja kok marah? Lah, ini urusannya sudah bukan pribadi, tapi kita membela Rasulullah, ini dianjurkan oleh agama Islam. Dan kemudian ketika ada ayat Quran dinistakan, maka kita sebagai muslim tidak boleh kemudian tidak marah dengan dalil hadis ini. Jadi kita tidak boleh salah menempatkan sebuah hadis. Inilah perlunya maka kita sebagai muslim mengkaji agama melalui metode guru. Kita harus punya guru, yang gurunya punya guru, yang gurunya punya guru,
gurunya punya guru sampai kepada sambung kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita punya guru yang betul-betul sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak mentang-mentang sekarang kan sudah zamannya zaman seperti ini. Kita ngaji tinggal klik di Google saja. Boleh seperti itu. Tapi kita tetap suatu ilmu agama harus ditasihkan dan bersanadkan kepada guru. Karena as-sanad itu minaddin. Karena kadang-kadang kalau kita baca, ya kalau betul kitab cetakan itu yang dicetak itu tidak ada titik yang mungkin keliru dan bagaimana karena cetakan kan mungkin saja keliru karena itu manusia. Seperti contoh ini. Ada lafal hayatun itu maknanya sudah ular. Kalau habbatun maknanya adalah biji. Habbatus sauda maknanya adalah biji jinten hitam itu. Tapi kalau hayatus sauda adalah ular kobra. Kalau ketika orang itu membaca kitab tanpa digurukan, kemudian baca seadanya, maka akan menimbulkan kekeliruan di situ. Makanya dari sini ada kisah. Dulu ada seorang tabib itu terkenal, kalau ngobatin itu sembuh. Suatu ketika ada seorang pasien yang sudah diobatkan kemana saja, dokter angkat tangan, kemudian dia berobat ke tabib itu. Nah, tabib itu kebetulan membaca satu resep yang di situ ada satu penyakit, ada satu obat yang bisa untuk mengobati segala penyakit, bisa sembuh. Yaitu habbatus sauda. Ini dari hadis Rasul. Tapi karena tulisan yang ada di situ bukan habbatus sauda, titiknya ketambahan satu dari hayatus sauda, maka artinya sudah lain. Tidak diobati dengan habbatus sauda, tapi dengan hayatus sauda, ular kobra, malah justru pasien menjadi meninggal. Inilah bahayanya. Makanya tadi kita penting bahwa tidak semua marah itu tidak boleh. Kita harus bisa menempatkan di mana kita harus marah dan kita tidak. Begitu. Nah, ini pentingnya juga kita mengaji dengan metode berguru kepada guru yang punya sanad sampai kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada di dalam Al-Quran ini dijelaskan suatu kisah ketika Nabi Musa itu pergi ke Bukit Sina mau menerima wahyu Allah. Ini diabadikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilai. Qala ibna umma innal qauma yastad'afuni wa kanu yaqtulunani wa la tusmit bil a'da wa la taj'alni ma'al qaumiz zalimin. Jadi ketika Nabi Musa ke Bukit Sina menerima wahyu, maka ditinggalkanlah kaumnya, dititipkan kepada saudaranya. Begitu pulang dari Bukit Sina, ternyata kaumnya sudah melakukan kemungkaran, menyembah patung, menyembah yang dibuat oleh orang-orang yang provokasi oleh Musa Samiri itu. Maka kemudian Nabi Musa itu marah betul. Sampai saking marahnya Musa, wa alqal alwah, dia melempar suatu tempat yang dibuat untuk menulis ayat-ayat Allah. Wayajuru, dan dia menarik jenggotnya saudara itu, ditarik karena saking marahnya. Ini karena saking hirohnya Nabi Musa kepada siapa? Kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah yang seperti itu diperbolehkan karena membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini demikian Bu Eni terkait dengan kemarahan. Ustadz, nih ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Sesuatu yang diperintahkan Allah dan juga Rasulnya itu semua pasti ada hikmahnya, Ustadz. Terus bisa mohon dijelaskan, Ustadz? Iya, betul. Sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah, kalau kita lakukan pasti membawa manfaat bagi orang yang
melakukan. Larangan yang dilarang oleh agama kalau kita lakukan pasti akan membawa madharat pada diri kita, itu pasti. Sedangkan di sini Allah Rasulullah melarang itu kenapa? Ya, karena satu, dampak atau akibat daripada marah dari sisi apa itu namanya kesehatan sudah jelas. Kalau mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana dampak atau akibat dari marah, tentunya akan bisa kita di antara satu, tapi contoh yang paling mudah, orang kalau marah maka orang itu akan menjadi jelek. Satu, coba antum semua kalau marah ada di depan kaca, semakin cantik apa semakin jelek? Ini tentu akibat marah itu yang pertama. Yang kedua, dari kemarahan kita akan menyulut apa itu namanya panas di badan kita. Dan kemudian nanti otot-otot pun keluar dan tidak terkendali, akhirnya menjadikan edaran darah kita tidak stabil. Nanti akan menimbulkan penyakit-penyakit yang bisa mungkin orang yang sering marah darah tinggi, makin akan juga stroke. Ini akibat kalau larangan Allah, larangan Rasulullah dilanggar. Dan kemudian apabila kita mengikuti larangan Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, larangan Rasul itu kita hindari, maka pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran yang begitu besar kepada kita. Di antaranya ganjaran yang besar adalah man kadzama qaidon wa huwa qadirun ala ayyum fidahu da'allahu azza wa jalla ala rusil khalaik yaumal qiyamah hatta yukhayyiruhu minal khuri ma syaa. Barang siapa menahan amarahnya padahal mampu meluapkan, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberinya hadiah. Yani di sini untuk memilih, kalau lagi disuruh milih apa? Minal khuri, dari bidadari masa yang dia suka. Ini. Dan kemudian ada lagi, di antaranya ketika orang itu bisa melakukan, bisa menahan amarahnya, maka orang itu akan diajai surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, la taghdab falakal jannah. Janganlah kamu itu marah, maka falakal jannah, kamu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang suka menahan marah, bisa mengendalikan emosinya, ini akan menjadi teman-teman malaikat. Contohnya suatu ketika ada kisah di dalam sebuah kitab diterangkan bahwa suatu hari Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu pernah ini didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu di rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika berdua ini berbincang-bincang, maka datanglah seorang badui, seorang desa yang tidak ada tahu sebab apa, dia terus istilahnya menghujat, ngomelin si Abu Bakar As-Siddiq itu. Tapi dengan tenangnya, Abu Bakar ini tidak gubris kepada orang badui yang ngomel-ngomel, menjelek-jelekan, menghinanya. Kemudian saking dia kok nggak mempan, kemudian badui ini melakukan yang kedua kalinya penghinaan, ngenyek nih gede Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Abu Bakar pun tidak meresponnya. Nabi tersenyum saat itu. Kok suka kepada Abu Bakar yang seperti itu, dihina tidak ikut menghina. Tapi ketiga kalinya dihina dengan dahsyat, maka Sayyidina Abu Bakar membalas hinaan itu. Jadi dua orang ini istilahnya bertengkar. Lah, saat itulah baginda Rasul kemudian keluar dari rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketika itu Sayyidina Abu Bakar mengejar baginda, ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkan aku ketika dalam kondisi seperti ini? Maka Rasulullah mengatakan seperti ini, tadi ketika kamu
diomelin oleh badui, kamu tidak membalasnya, maka malaikat-malaikat turun dan ikut bergabung dengan kamu, mendoakan kamu mendapatkan rahmat Allah. Kedua, kamu dihujat, kamu dihina, kamu tetap senyum, maka tambah banyak malaikat-malaikat. Tapi kemudian ketika ketiganya kamu dihina, kamu ikut menghina, akhirnya bertengkar, maka yang turun bukan malaikat lagi, malaikat lari, yang datang setan. Nah, ini. Jadi orang yang, kesimpulan di sini adalah orang yang marah ini membuka pintu setan. Begitu pula kata Imam Ghazali seperti itu. Pintu setan diantaranya adalah marah. Tapi ketika kita bisa menahan amarah, sabar terhadap ejekan, maka yang datang adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bisa menahan amarah tentunya akan mendapatkan manfaat baik sisi kesehatan terlebih dari sisi akhirat atau ukhrawinya. Begitu Bu Eni. Alhamdulillah, ya Allah, luar biasa ilmunya Ustadz. Dan ini mewakili dari sahabat-sahabat hijrahku tadi tuh ada yang bertanya Ustadz. Nah, kebetulan ini juga yang mau saya tanyakan seperti itu Ustadz. Ya. Kan bisa kasih tips gitu ya, atau kiat-kiat Ustadz agar kita diberikan Allah bisa mengendalikan amarah kita Ustadz. Iya, ya. Ya, terima kasih. Di antara tips atau kiat-kiat agar kita tidak marah, sudah para ulama juga termasuk baginda Rasul memberikan tuntunan kepada kita. Nah, yang pertama, ketika kita marah, maka kata ini di sini ada tuntunan. Ketika kita marah, kata Rasulullah, maka bacalah ta'awudz. Kita harus membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini berdasarkan hadis Nabi loh. Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabani fahaduhuma ahmar wajhu wan tafaqat audaju. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni la'lamu kalimatan la qala hadza banhu ma yajid la qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim dza banhu ma yajid. Jadi pada suatu ketika ada seorang yang bertengkar di situ. Kemudian saking namanya bertengkar, maka Rasulullah memberikan petunjuk. Aku tahu suatu kalimat yang ketika orang sedang marah seperti itu, kemudian sembuh marahnya. Maka ucapanlah kalimat a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tip yang pertama menurut Rasulullah. Jadi kita bertawud, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya ada hadis juga, idza ghadabar rajul faqala a'udzubillahi sakana ghadabuhu. Ketika seorang laki-laki itu sedang marah, maka bacalah a'udzubillah, maka sakana ghadabuhu, insyaallah akan reda marahnya. Yang pertama. Tip yang kedua adalah diam. Jangan hiraukan ya. Kita diam. Maka faidza khudba ahadukum falyaskut, ketika salah seorang di antara kita sedang marah, jangan reaksi. Kita diam saja. Ini yang kedua. Tip yang ketiga, berganti posisi. Ketika kita mungkin ada di posisi sini, maka pindahlah ke posisi yang lain. Makanya idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis, ketika seorang marah dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka kata Nabi duduk. Fa in dhabanul ghadab wa illa falyataji, kalau belum reda ghadabnya, masih marah, maka hendaknya dia ke kamar kecil atau dia pergi ke tempat wudu, ambillah wudu, maka insyaallah akan reda juga marahnya. Jadi mengambil air wudu. Idza ghadaba atau innal ghadaba minasyaiton, karena sesungguhnya marah, emosi adalah sumbernya dari setan. Wa inna syaiton khuliqa minan nar, setan itu dibuat dari api. Wa inna ma tudfa'un nar bil ma, dan api hanya bisa dipadamkan menggunakan
air. Maka faidah ghadibadukum falyawaddu, ketika salah seorang di antara kita sedang marah, Rasulullah mengajarkan wudulah, siram dengan air, insya Allah reda. Ini sedikit di antara tip-tip untuk agar kita reda marahnya menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bu Eni. Masya Allah Ustadz, ilmunya pada malam hari ini luar biasa dahsyat Ustadz. Nah, untuk sebelum acara pada malam hari ini kita tutup nih Ustadz, bisa dikasih intisari dari kajian hijrahku pada malam hari ini mengenai mengendalikan amarah Ustadz. Ya, terima kasih. Hadis yang saya sampaikan, la taghdab tadi, intisari di antaranya adalah selain tadi mempunyai hikmah, kandungan yang luar biasa, ajaran-ajaran yang penting, maka hadis ini juga mengandung ajaran bagi setiap muslim dan muslimat untuk meminta dan memberikan nasihat. Jadi kita meminta nasihat kepada para ulama, kepada orang-orang yang memang dianggap mumpuni untuk memberikan nasihat. Dan kita jangan segan-segan untuk memberikan nasihat. Kalau ada teman kita yang salah, kita tegur dengan baik, kita arahkan ke yang baik. Itu watawasobil haq. Dan ini budaya para sahabat zaman dulu juga sering-sering ausoni, kata minta dinasihati oleh baginda Rasul. Makanya kita sebagai muslim-muslimat ya sesekali lah, jangan kita cuma rekreasi saja ke kebun binatang membawa anak-anak kita. Nanti anak-anak kita cuma dinasihati dengan oleh apa? Oleh monyet saja. Nanti pulang oleh-olehnya ya nasihat monyet itu. Maka para sesepuh kita mengajarkan sesekalilah kita berziarah kepada para alim ulama. Dan di sana kita minimal minta doa. Kalau perlu kita harus minta nasihat supaya dinasihati agar kita menjadi orang yang bermanfaat dan kita didoakan, minta doakan minimal seperti itu. Kalau sekarang kan kadang-kadang iya dia sowan ke kiai, tapi ketika ke sana bukan minta doa, bukan minta nasihat, tapi malah justru apain? Minta foto bersama. Ini kan. Jadi inilah diantaranya ajaran. Berarti dari hadis ini syariat adalah agar setiap muslim suka meminta nasihat dan juga jangan pelit dengan nasihat kalau itu yang baik. Dan kalau memberikan nasihat tentunya ya harus sesuai dengan kebutuhan orang yang dinasihati. Makanya Rasulullah menasihati kepada orang itu, orang datang kan cuma nasihatnya cuma latah untuk jangan marah saja. Kemungkinan besar orang yang datang kepada baginda Rasul ini adalah orang yang punya sifat emosional, di temperamen temperamen istilahnya, gampang marah. Nah, ini. Makanya Rasulullah memberi nasihat seperti itu. Ini juga banyak kiai-kiai seperti itu. Ketika orang mau sowan datang kepada kiai yang memang dia ahli basirah, dia kalau tahu belum ngomong sudah dinasihati dulu. Maka Rasulullah seperti itu. Mungkin orang yang datang temperamen, maka Rasulullah yang dinasihatkan ini saja. La taktub, jangan marah. Nah, insya Allah ini. Dan yang ketiga, kenapa di dalam hadis itu tidak disampaikan siapa laki-laki yang matur kepada Rasulullah? Ini mengandung ajaran yang sangat tinggi, akhlak yang luar biasa. Jadi karena mungkin kalau disampaikan itu kan suatu aib ya. Makanya kita para sahabat merahasiakan siapa laki-laki ini yang datang kepada Rasulullah menasihati jangan marah. Makanya kita ambil pelajaran, jangan sekali-kali kita mengobrol rahasia, mengobrol yang memang tidak seharusnya diobral, kejelekan orang lain di muka umum. Nah ini di antara intisari hadis yang dapat kita ambil, satu agar kita selain nasihat, minta menasihati, yang kedua agar kita ketika menasihati sesuai dengan porsinya orang yang dinasihati, yang ketiga kita harus menjaga perasaan orang, berakhlak yang baik, jangan sampai menyinggung perasaan orang.
Jangan sampai membeber kejelekan orang di muka umum. Ini menceritakan intisari daripada hadis yang telah saya sampaikan. Demikian Bu Eni, mungkin kita tutup dulu dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini dan apa yang kita dapat malam hari termasuk ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi, tapi dengan niat yang tulus, yang baik, karena niatan kita adalah agar menjadi muslim yang kuat, insya Allah itu menjadi juga amal akhirat. Jadi amal termasuk ngaji yang kita kaji ini mudah-mudahan jadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, yang bisa memotivasi kita, mendorong kita untuk menjadi orang yang tidak suka atau yang tidak suka marah, yang bisa mengendalikan emosinya ketika dalam keadaan kita marah, sehingga kita menjadi orang yang mulia, orang yang selamat dunia ataupun selamat akhirat. Mohon kepada Allah dengan surah Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ilmunya pada malam hari ini insya Allah sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Dan sampai jumpa Ustadz di acara hijrahku minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat hijrahku dimanapun berada, acara hijrahku pada malam hari ini sudah di akhir acara, juga sudah ditutup oleh doa oleh Ustadz Fatahur Rahman. Jadi saya Eni dari Bali selaku moderator acara hijrahku pada malam hari ini mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan, kesalahan datangnya dari saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di acara hijrahku minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.